Shalom, Pak Dewasa GPKP Kasih Jakarta Banten. Hari ini kita akan mengikuti ibadah live streaming. Kita perhatikan bagaimana tim live streaming daripada GPKP Tanjung telah mempersiapkan semua acara ibadah ini agar ibadah bisa berjalan dengan baik. Mereka dengan sungguh-sungguh pakai semua alat yang ada. Kami tahu bahwa saat ini memang dengan kondisi COVID-19 jemaat terpaksa beribadah di rumah. Tapi kami yakin dan percaya dengan teknologi yang canggih kita bisa melakukan ibadah live streaming. Dan kami sangat berharap jemaat Tuhan walaupun merasa di rumah tetap seperti berada dalam gereja ini. Kita bersama-sama memuji Tuhan, kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Selamat mengikuti ibadah live streaming GPKP Jakarta Basis Jakarta Banten yang diadakan di GPKP Tanjung Priok. Tuhan Yesus berkati. Yesus, si
mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Shalom, saudara kekasih di dalam Yesus Kristus. BPMR dan BPMK Klasis Jakarta Banten mengucapkan mejuah-juah dan selamat hari Minggu bagi kita semua jemaat GBKP Seklasis Jakarta Banten. Minggu ini kita masih mengikuti ibadah secara live streaming sesuai anjuran pemerintah dan juga anjuran Modramen GBKP. Mari dengan hikmat kita ikuti ibadah kita dari rumah masing-masing agar dari awal sampai akhir bisa kita ikuti ibadah ini dengan baik. Sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita dengarkan warta jemaat. Warta jemaat dari seksi diakonnya. Berita sakit, saat ini saudara kita Bapak Erwin Torong, Sektor Bahari, dirawat di Rumah Sakit Koja, Gedung D, lantai 13, kamar 1307. Kita berdoa agar saudara kita ini cepat pulih kesehatannya dan kembali ke rumah. Naras Emeritus Bapak Amperawati Sitepu, Sektor Kebun Bawang, dirawat di Rumah Sakit Hermina Podomoro Sunter. Puji Tuhan, emeritus kita ini sudah kembali ke rumah. Biarlah kasih Tuhan yang memberkati proses pemulihan kesehatannya. Warta dari kategorial Moria, PA Gabungan Moria Klasis 4 Runggun, yaitu Runggun Tanjung Priuk, Runggun Tugu, Runggun Jakarta Pusat, Runggun Rawamangun, akan diadakan hari Senin tanggal 18 Mei 2020 jam 19 WIB via aplikasi Zoom. Pengkhotbah Pendeta Yunus Bangun MTH. Demikianlah warta jemaat kita. Panggilan beribadah. Kehidupan manusia yang tidak terlepas dari pergumulan itu menyatakan bahwa manusia hidup dalam segala keterbatasan. Banyak masalah yang membuat kita tidak lagi berharap kepada Tuhan, hidup dalam kekhawatiran yang berkepanjangan. Saudara yang terkasih, melalui ibadah hari ini, kita diingatkan bahwa ada Tuhan Allah yang selalu setia mendengarkan permohonan umatnya melalui doa. Minggu ini dinamai juga Rogate, yang artinya berdoalah. Berdoa kepada Allah membuat kita mampu menghadapi segala perkara. Allah yang kita sembah tidak akan membiarkan kita bergumul sendirian. Dia hanya sejauh doa. Tiada mustahil baginya. Diberikan waktu 1-2 menit kepada kita untuk berdoa di dalam hati masing-masing untuk mempersiapkan diri kita memasuki kebaktian ini. Masing-masing mari kita berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan, ku masuk ruang Maha Kudus.
dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu, Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk masuk dalam ibadah di pagi hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, tempat kita untuk menaikkan doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajari kita berdoa. Dan di dalam nama Roh Kudus yang berdoa untuk kita di dalam roh. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Matius 6 ayatnya yang ke-6. Mari kita menaikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 364, bait yang pertama dan yang kedua. Berserah kepada Yesus, kubur
Mari kita masuk dalam doa kita untuk masa-masa di COVID-19. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan di pagi hari ini. Karena atas anugerah dan rahmat-Mu ya Bapa, kami boleh mengikuti ibadah di pagi hari ini. Di tengah-tengah situasi dunia saat ini Tuhan, yang diguncang oleh penyakit COVID-19 Tuhan. Semua dunia Tuhan mengalami krisis Bapa. Tapi hari ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan diajar kembali Bapa. Bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana kekuatan Tuhan akan mendampingi, akan menyertai kami di tengah-tengah masa sulit ini Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang sedang bergumul di dalam melawan penyakit ini Bapa. Berkati para tim medis Tuhan, dokter dan perawat. Berkati tim kesehatan yang saat ini Bapa berupaya Tuhan untuk boleh mengatasi para pasien-pasien yang mendapatkan penyakit ini Bapa. Tuhan berkati semua Bapa, agar kami mampu Tuhan melawan penyakit ini dengan kekuatan yang datangnya daripada Engkau saja. Berkati para pemimpin kami Bapa, dari Bapak Presiden sampai dengan para pengurus RT Bapa. Kau buat kami bergandengan tangan bekerja sama Tuhan, agar kami mampu melalui kesulitan ini Bapa. Baik dari segi ekonomi Tuhan Yesus, kami sama-sama bisa mengatasinya Tuhan. Engkau juga menyertai para jemaat Tuhan yang mendapatkan atau yang mengalami dampak daripada COVID-19 ini Bapa. Tuhan teguhkan iman kami, teguhkan hati kami Bapa, teguhkan seluruh anak-anak Tuhan di dalam mengatasi ini Bapa. Biarlah seluruh para hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kami ini juga Bapa, mendapatkan kekuatan Tuhan untuk boleh menjadi sumber motivasi bagi kami terus Tuhan, agar kami bisa saling bersatu bergandengan tangan Bapa menghadapi krisis ini. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di dalam mereka, tengah-tengah keluarga mereka yang mengalami kesulitan, yang mengalami masalah Bapa. Biarlah melalui doa-doa yang kami naikkan Tuhan, kami diteguhkan dan dikuatkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tanda kita bersyukur akan pendampingan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bernyanyi, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi.
yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita untuk pembacaan kitab kita yang pertama. Diambil dari Lukas 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 saya bacakan untuk kita sekalian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, iman di bumi? Berbahagialah setiap orang yang kesukaannya firman Tuhan dan yang mau melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dalam kasih Kristus Tuhan serta penyertaan Roh Kudus menjaga memelihara hati saudara sekalian di saat mendengarkan kebenaran firman-Nya. Amin. Shalom. Mejuah-juah Bantakrina. Kepada seluruh klasis Jakarta Banten, damai sejahtera bagimu. Dan untukmu juga, Runggun Tanjung Priuk, Runggun Jakarta Pusat, Runggun Tugu, Runggun Cengkareng, Runggun Kebayoran Lama, Runggun Pamulang, Runggun Serang Cilegon, Runggun Tiga Raksa, Runggun Gading Serpong, Runggun Karawaci, Runggun Pasar Minggu, Runggun Tangerang, Runggun Rawamangun, Runggun Pengumben, dan Runggun Ciledug. Bersama hari ini kita bertemu dalam cinta kasih setia Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita membuka firman Tuhan dari 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai 27. Sekali lagi 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai 27. Saya akan membaca untuk kita semua. Marilah kita dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh,
dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Ya Tuhan, oleh karena hambamu ini dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapatkan nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Engkau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah mengatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa di hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, teks yang sudah kita baca tadi merupakan respon iman atau doa Raja Daud ketika dia mendengar firman yang disampaikan Tuhan kepada sahabatnya Nathan atas kerinduannya, keinginannya membangun bait Allah. Tetapi ternyata Allah tidak berkenan. Allah menolak keinginan Daud. Namun Tuhan menjanjikan pada saat itu melalui Nabi Nathan bahwa doa itu akan digenapi bukan untuk Daud, tetapi untuk keturunannya. Allah akan mengokohkan kerajaannya melalui keturunan Daud. Saudaraku, apabila masalah ini datang kepada kita, permintaan kita, doa kita ditolak oleh Tuhan. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Bolehkah kita menempatkan perasaan kita sekarang di posisi Daud? Atau perasaan Daud di posisi kita ketika keinginan kita tidak dipenuhi oleh Tuhan saat kita bermohon? Saudaraku, alih-alih Daud berduka atau kecewa atas penolakan Tuhan, justru dia datang bersyukur, justru dia berdoa dengan merendahkan hatinya, mendatangi Tuhan, bertelut, meminta, dan diam
di hadirat Tuhan. Bagaimana mungkin ketika keinginannya tidak dipenuhi, dia datang bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku tahu kenapa? Ternyata hubungan Daud dan Tuhan itu bukan hubungan yang biasa-biasa saja. Tapi hubungan Daud dan Tuhan itu adalah hubungan yang sangat erat. Daud sangat paham sifat Tuhannya. Daud sangat kenal sifat Allah yang dia sembah. Allah yang dia sembah jelas dikatakan di ayat yang sudah kita baca tadi. Allah yang dia kenal adalah Allah yang penuh kasih. Saudara, kalau ikuti tadi dalam ayat 18 sampai 21, Daud katakan, "Engkau telah membawa aku sampai kepada posisi seperti ini. Ada perjalanan sebelum sampai ke tempat ini. Ada proses sebelum Daud menjadi raja. Proses yang sangat sulit dijalani oleh Daud. Tetapi kesetiaan Allah tetap mengikuti Daud. Baginya Allah itu adalah kasih. Yang kedua, Allah itu maha benar. Daud katakan, tiada yang seperti engkau, sebab engkau Allah yang besar, Allahku, Allah yang maha besar. Tidak ada Allah lain, tidak ada yang perlu dipercayai. Begitu banyak ilah, begitu banyak Allah-Allah orang lain. Tetapi bagi Daud, Allah yang dia sembah adalah Allah yang maha besar. Yang keempat, Allah itu adalah juru selamat, penyelamat dia. Dalam ayat 24 sampai 20, ayat 23 sampai 24 diuraikannya bagaimana Allah memilih dan menebus umatnya Israel. Israel itu pendosa, berulang kali jatuh ke dosa yang sama. Tetapi oleh karena kasihnya Allah, Allah menyelamatkan bangsa itu, memposisikan kembali di posisi yang baik, menyelamatkan bangsa itu dari keterpurukan. Dan yang keempat, Allah yang Daud kenal itu adalah Allah yang setia dan selalu menepati janji-janjinya. Sekali Allah berkata tentang janji, maka dia akan menggenapi sesuai dengan waktunya. Saudaraku yang kekasih, Daud memperlihatkan sifat seorang pengikut Tuhan yang siap dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Dan seorang bapak rumah tangga yang mau mempersiapkan keluarganya. Kalau saudara tadi ikuti beberapa kali dia katakan keluargaku, keluargaku. Artinya dia juga memasukkan keluarganya dalam dirinya. Dirinya di dalam keluarganya, dia tidak main sendiri. Dalam proses panggilannya menjadi raja, dia memasukkan keluarganya sebagai unsur yang penting. Kebesaran Tuhan menjadi titik fokusnya. Meskipun kita tahu dalam keluarganya, Daud itu dan keluarganya juga pendosa. Mereka pernah jatuh ke dalam dosa. Tetapi dalam konteks ini, Daud tidak fokus kepada dosanya dan kelemahannya. Tetapi dia fokus kepada Tuhan yang empat fungsi tadi dalam hidupnya. Sebab sesungguhnya Daud mengenal Tuhan yang dia percayai. Saudaraku yang kekasih, selanjutnya di ayat yang 27 tadi kalau masih ingat, dia katakan, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Bukan hanya memberkati, tetapi supaya tetap ada di hadapanmu. Dia tidak hanya memberkati harta, tetapi Daud meminta supaya keluarganya itu tetap ada di hadapan Tuhan menjadi penyembah yang benar. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Itu yang dikatakan Daud. Apa yang sudah diberkati Tuhan akan diberkati untuk selama-lamanya. So dia tidak melihat bahwa keluargaku adalah pendosa tidak layak menerima berkat ini. Tapi dia lihat bahwa Tuhan itu memakai keluarga yang berdosa sekalipun untuk diberkati. Saudaraku, mungkin demikian juga dengan kita. Ada kalanya kita menganggap bahwa keluarga kita adalah bagian dari orang yang tidak taat kepada Tuhan. Lalu bagaimana aku mau minta diberkati? Anak-anakku bukan orang yang taat, suami istriku bukan orang yang taat.
Atau barangkali keluarga kita juga jauh dari yang sempurna, dikatakan sempurna sebagai pengikut Kristus. Ya mungkin bisa saja tidak sejahat yang dilakukan Daud. Tapi mari kita lihat bahwa dalam dinamika keluarga kita percekcokan masih sering terjadi. Masih sering mewarnai keluarga kita. Mari kita lihat juga bagaimana perkataan kita saling sulit sekali untuk saling mengucapkan kata-kata yang saling membangun. Lebih gampang bagi kita memojokkan atau membentak daripada menjawab anggota keluarga kita dengan nada lembut. Tapi anehnya nih, masih bisa berdoa bersama, beribadah bersama, meskipun beberapa menit yang lalu udah bentak-bentakan, hanya karena perkara yang kecil. Nah saudaraku, apa yang membuat keluarga kita sebenarnya sulit untuk saling berhubungan dalam kasih sayang? Coba kita cek, baru pulang ibadah atau mau ibadah sudah cekcok. Tapi di waktu yang hampir dekat sudah bersama-sama memuji Tuhan. Apa sih penyebabnya kenapa kita sulit membangun relasi yang baik di tengah-tengah keluarga? Ya tentunya boleh kita periksa kembali, bisa jadi salah satu faktor kurangnya masa kecil kita ingat kita adalah orang-orang yang dibesarkan dengan miskinnya kasih sayang. Sehingga setelah besar sekarang manifestasinya apa? Kita juga orang miskin memberikan kasih sayang. Maka jangan heran kalau anak-anak kita kurang memperhatikan kita, karena apa? Karena kita juga memang dari sononya kurang perhatian. Kenapa kita pelit memberi perhatian? Karena di sini memang nggak penuh. Kasih sayang nggak penuh, sehingga untuk di-sharekan juga tidak penuh. Nah ini kekurangan kita. Ternyata Tuhan katakan dalam perjanjian baru dari Efesus, dari Kolose, Tuhan katakan kita bukan orang miskin, keluarga kita bukan keluarga miskin. Keluarga kita dibangun di atas dasar keteguhan firman Tuhan yang kaya itu. Di mana hubungan kita sebenarnya sangat kaya dengan relasi yang baik, dengan cinta yang baik. Contohnya di mana? Suami mengasihi istri, istri tunduk dan menghormati suami atau orang tua mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bukan hanya itu, anak-anak juga perlu taat kepada orang tua. Dengan demikian, semua unsur-unsur keluarga bersama ambil bagian dalam membangun keluarga yang taat kepada Tuhan. Amin. Daud dengan otoritas kebapaannya membawa keluarganya untuk bersyukur kepada Tuhan di dalam doa-doanya. Sebab dia mengenal Allahnya, mengenal janji setia Allahnya. Pada akhirnya janji Allah digenapi lewat anaknya, lewat keturunannya yang bernama Salomo. Salomo mendirikan bait Allah yang luar biasa besarnya. Dan bukan hanya itu, Salomo juga ditetapkan menjadi raja atas bangsa Israel. Inilah pemenuhan berkat janji Allah kepada Daud. Daud membawa keluarganya bersyukur kepada Allah atas segala perbuatan Allah dalam hidup mereka. Dengan demikian, saudaraku, pengalaman Daud ini mengajarkan kita pada saat ini bagaimana kita menjadi seorang yang dituakan di tengah-tengah keluarga. Bagaimana kita menjadi seorang bapa, seorang ibu yang dewasa di tengah-tengah keluarga, menjadi pendoa, menjadi imam di tengah-tengah keluarga kita. Selanjutnya, pengalaman ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita orang yang dewasa, orang yang dituakan, bapak ibu, menjadi teladan bagi semua anggota keluarga. Teladan, tiruan, ya. Langkah kita menjadi ikutan bagi anak-anak kita. Lalu yang ketiga, bagaimana kita mampu bersyukur dalam segala hal, baik suka maupun duka, dengan tetap percaya
kepada Tuhan. Saya rasa ini juga bagian yang paling sulit. Bagaimana mungkin aku bersyukur? Kalau dalam hal bahagia aku gampang bersyukur. Tetapi dalam hal yang sulit bagaimana mungkin aku bersyukur? Saudaraku, doa yang kita ungkapkan, mari kita evaluasi. Ya. Kalau Daud berdoa dengan syukur dan merendahkan hati, dalam Alkitab tidak ada rekayasa kalimat. Tetapi kecenderungan kita, mari kita lihat bahwa doa kita terkadang fokus kepada ungkapan kefasihan menguntai kata-kata yang indah. Dalam relasi kita kepada Tuhan bukan relasi kata-kata yang indah. Tetapi relasi bagaimana saya, bagaimana saudara mengimani bahwa Tuhan itu mendengarkan, memahami maksud hatimu. Dan itu sebabnya dikatakan bahasa air mata saja pun Tuhan pahami. Bahasa keluhan saja pun Tuhan pahami. Sehingga itu sebabnya Daud tidak fokus dengan kata-kata. Tetapi dia fokus bagaimana Tuhan melihat dia merendahkan hati di hadapan Tuhan seraya bersyukur. Saudaraku, secara khusus di masa-masa sulit sekarang ini, firman ini mengatakan kepada kita bagaimana kita mau bersyukur, berdoa dalam kondisi yang sangat complicated, sangat majemuk, ya, sulit sekali. Mungkin di antara kita Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing sekarang, ada yang sudah mulai kecewa, ada yang sudah bosan, sedih, marahnya kepada siapa kita tidak tahu. Terkadang manifestasi marahnya kepada istri, suami, kepada istri, dan terkadang kita marah kepada Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan mengingatkan kita untuk tetap berdoa, percaya akan janji Allah bahwa Allah akan membebaskan kita dari penderitaan ini. Allah akan menyelesaikan penderitaan ini, tetapi Tuhan menginginkan kesabaran dan kesetiaan kita. Artinya kita sedang diuji kesabaran dan kesetiaan kita. Apakah kita mampu bersyukur dengan kondisi ini? Kesetiaan Tuhan adalah kunci kemenangan kita dalam menghadapi berbagai persoalan sulit dalam hidup kita. Oleh karena itu, kesetiaan itu dibuktikan dalam bentuk salah satunya ibadah yang benar. Dari jarak jauh kita bersatu di dalam ibadah hanya untuk membuktikan betapa Allah kita itu adalah Allah yang patut disembah dalam kesetiaan. Sesusah apapun kita pada saat ini, mari siapkan hatimu, keluargamu untuk berdoa bersama, bermohon bersama, sehingga tetap terjalin relasi yang akrab antara kita dengan Tuhan. Dan hasilnya relasi antara kita dengan sesama tetap terjalin dengan baik. Ini adalah mewujudkan karya keselamatan Allah di dalam dunia ini. Saudaraku, doa yang kita panjatkan kepada Tuhan merupakan cerminan kerinduan kita untuk menyenangkan hati Tuhan melalui pahit manisnya kehidupan kita pada saat ini. Doa dan syukur akan memutuskan hati yang saling membenci. Akan memutuskan hati yang saling menyalahkan, sikap egois dan perilaku yang menjengkelkan. Sebab doa akan memberikan kedamaian bagi kita semuanya. Berdoa dan bersyukurlah. Mari kita mulai hidup dalam cinta, kasih sayang yang tulus. Tersenyumlah, sebab Tuhan sedang menguntai berkat-Nya bagi kita. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dengan kebenaran firman-Mu yang pada saat ini diperkenankan menyapa kami. Berkati kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu pendoa yang mampu bersyukur dalam segala sesuatu dalam hidup kami. Sehingga firman-Mu tetap hidup oleh karena perbuatan-perbuatan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Kristus, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Marilah kita persiapkan persembahan syukur kita dilandasi firman Tuhan dari Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kita kumpulkan persembahan kita dan bernyanyi 149 ayat yang pertama dan kedua. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan dan juga doa syafaat kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu membawa syafaat kami. Karena kami tahu Engkaulah Allah tempat kami berlindung. Dan kami percaya akan segala janji keselamatan-Mu. Kami membawa negeri kami Indonesia, yang pada saat ini dilanda pandemi COVID-19. Tidak gampang bagi kami menghadapi ini, karena banyak orang yang sudah terinfeksi. Ada ODP, PDP, dan OTG. Tuhan Yesus, kami percayakan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindu Engkau memulihkan negeri kami, bahkan dunia ini. Kami percaya bahwa Engkau akan mengampuni segala dosa kami. Engkau akan segera memulihkan kami, menyembuhkan orang yang sakit, dan menghempang perkembangan virus ini. Sehingga kami boleh menikmati cinta-Mu, sebab kami tahu tahun ini adalah tahun keselamatan bagi kami. Di mana kami akan melihat cintanya Tuhan, di mana kami akan merasakan kesetiaan Tuhan tetap bersama dengan kami. Berkati para medis, tim dokter, perawat, sukarelawan, supaya mereka juga memiliki kekuatan dalam mendampingi para orang yang terinfeksi. Berkati pemerintah kami dari jajaran presiden sampai kepada bawah, supaya semuanya mereka mendapat hikmat bijaksana yang dari Tuhan. Bahkan Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, apabila saat ini jemaat-Mu ada yang lemah karena sakit. Berikan mereka semangat yang dari surga. Sembuhkan, pulihkan mereka. Mau sakit fisik maupun batin, jiwa, kami percayakan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Beri penghiburan kepada yang patah hati. Dalam kesulitan-kesulitan kami, ekonomi dan banyak hal, kami bersandar hanya kepada-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada di Klasis Jakarta, Banten ini. Terima kasih Tuhan.
persembahan yang sudah kami kumpulkan, kami bawa ke hadapan-Mu untuk diberkati, agar kerajaan-Mu semakin meluas di dunia ini oleh gereja-Mu. Pakai gereja-Mu mengelolanya dengan rasa hormat kepada Tuhan. Tambahkan kepada kami berkat sukacita dan damai sejahtera, sehingga kami tetap mengenal bahwa sumber berkat kami hanyalah dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita angkat pujian kita, bernyanyi untuk pengutusan Dia hanya sejauh doa. Kita masih tetap berdiri. Tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan Marilah kita bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Allah dengan kuasa-Nya yang ajaib dan dahsyat memelihara kehidupan saudara-saudara sekalian, tetap setia di dalam doa. Amin. Puji Tuhan, kebaktian kita telah selesai. Mari kita masuk ke dalam saat teduh.
Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Iundang kami kam Ibas BPMK Jakarta Banten guna mereken informasi Ibas Klasis Nari. Puji-pujin tetap si peseh man Tuhan dibata ibas Yesus Kristus, si tetap ngarak-ngarak kita kerina jemaat Tuhan, perpulungan Tuhan, se-GBKP Klasis Jakarta Banten, se-Pak Saenda, 15 runggun kita kerina. Mejuah-juah ras salam sehat man banta kerina. BGP Permata, orang tua kami Seitun, si sangana sakit berbaring di rumah, ikatakan kami selamat hari Minggu, selamat beribadah. BGP katakan kami bujur secara khusus Majelis GBKP Tanjung Priuk, BPMR, ras tim multimedia, si idah kami Gundari nggo berupaya keras melakukan penayangan perdana ibadah live streaming online Ibas Warisenda. Enda secara klasis dilakukan ras ngordalan alu mehuli, puji Tuhan, tetap kam kerina semangat. BGP secara khusus Ibas ibadah Minggu enda, ibadah si dilakukan secara pertukaran mimbar PGI, Ibu Pendeta Nursini Sihombing MTH, terima kasih untuk pelayanannya pada pagi hari ini. Demikian juga program-program ibadah secara klasis selanjutnya, sehingga direncanakan di tengah-tengah klasista, 1 hari Kamis ini, 21 Mei 2020, si peringeti wari kenangkihan Tuhan Yesus ku surga. Enda iban secara live streaming, pukul 30, pengkhotbahna Pendeta Sahabat Perangin-Angin, Sekretaris Klasis Jakarta Banten, ras Runggun Kebayoran Lama, pelaksanaanna ilakoken i Runggun GBKP Jakarta Pusat Nari. Si peduakan ibadah Minggu, tanggal 24 Mei 2020, NDP ilaksanakan dengan secara klasis, pukul 30, pengkhotbahna Pendeta Nathanael Tarigan, ibadah Minggu enda dilaksanakan secara live streaming di Runggun GBKP Jakarta Pusat Nari. Ras wari Minggu enda KP si tanggal 24 Mei ibenakan ibadah pembukaan Pekan Doa GBKP Minggu 24 Mei 2020 secara klasis pukul 10 siwa 7 malam, pengkhotbahna Ketua Klasista Pendeta Jenny Epa Karo sekali ilaksanakan i Runggun GBKP Jakarta Pusat hari. Jadi endam momo berita manbanta krina secara klasis, ras ersikap kita krina baik BPMR se-15 Runggun, majelis kita krina BGP Jemaat, si persingeti gelah banci kita ras-ras beribadah. Puji gelar Tuhan. Bujur.